Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita akan memasuki hadis-hadis yang berkaitan dengan meluruskan shaf. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum." Luruskanlah shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyata shaffi min tamamis shalah. Karena sesungguhnya lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tusawwuna sufufakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian benar-benar meluruskan shaf kalian. Di sini Nabi menggunakan 3 penguat. Yang pertama adalah sumpah, yang kedua adalah lam taukid, yang ketiga adalah nun taukid. Nabi mengatakan, La tusawwuna sufufakum. Hendaknya kalian benar-benar meluruskan shaf kalian. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Atau kalau tidak, Allah Ta'ala akan memperselisihkan di antara hati-hati kalian. Jadi wujuh di sini maknanya adalah hati. Sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat lain. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memerintahkan sahabatnya agar mereka benar-benar meluruskan shaf, Nabi SAW berikan ancaman. Kalau seandainya kalian shafnya tidak lurus, maka hati-hati kalian pun akan berselisih. Wali muslimin, disebutkan dalam riwayat Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan shaf-shaf kami. Jadi meluruskan shaf-shaf makmumnya. Hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan al-qidah. Al-qidah itu artinya adalah anak panah. Jadi anak panah ketika diruncingkan, itu orang yang meruncingkan benar-benar harus lurus. Biar anak panah ini lebih akurat ketika digunakan. Jadi pelan-pelan diluruskan, benar-benar lurus ketika diruncingkan. Ini menunjukkan betapa perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam meluruskan shaf. Jadi sampai saking telitinya, seperti ketika seseorang meruncingkan apa? Anak panah. Hatta ra'a qad aqalna. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kita sudah faham, artinya kita sudah benar-benar lurus shafnya, kita sudah faham perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa kharaja yauman faqama. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk sholat. Ketika perlu berdiri hendak sholat, hatta keadaan yukabbir. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir bertakbir. Fara'a rajulan badiyan sadruhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang dadanya menonjol. Artinya dia tidak lurus shafnya, dia lebih maju. Faqala, Nabi SAW di saat itu beliau bersabda, Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah,
la tusawwunna sufufakum. Hendaknya kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Atau kalau tidak, Allah Ta'ala benar-benar akan memperselisihkan antara hati-hati kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di dalam hadis-hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah masyru'iyatu taswiyatis sufuf fis shalah. Disyariatkannya meluruskan shaf ketika sholat. Dan lurusnya shaf ketika sholat ini jamaah merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fuddilna 'alan nas bisalatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan kelebihan, keistimewaan yang tidak diberikan oleh manusia lain kepada manusia lain, 3 keistimewaan. Ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan saf-saf kita ketika sholat, yaitu lurus, rapat, sebagaimana saf-safnya para malaikat yang mereka berada di langit. Maka ini menunjukkan jamaah, disyariatkannya seseorang meluruskan saf. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena jamaahnya banyak jamaah, beliau memerintahkan salah seseorang atau beliau memerintahkan beberapa orang, karena yuwakilu rijalan bi iqamati sufuf. Beliau memerintahkan beberapa orang untuk meluruskan saf-saf jamaahnya. Jadi karena jamaahnya banyak, ada beberapa orang yang diperintahkan untuk meluruskan saf. Wala yukabbiru hatta yukhbar anna sufufa qad istawat. Beliau tidak memulai sholat dengan takbir sampai beliau dapat kabar bahwasannya saf-saf telah diluruskan. Maka ini menunjukkan bahwasannya di antara hal yang perlu diperhatikan dan sangat diperhatikan adalah meluruskan shaf. Dan patokan dari lurusnya shaf itu adalah an yusawiya bainal manakibi wal aq'ub. Lurusnya pundak dan mata kaki. Jadi dikatakan shaf itu lurus apabila pundak kita dengan pundak orang yang di samping kita lurus. Dan apabila mata kaki dengan mata kaki orang yang di samping kita itu juga apa? Lurus. Duna atrofil asobi, bukan ujung jari. Kenapa? Karena jari orang itu panjangnya apa? Beda-beda. Kaki orang itu panjangnya beda-beda. Bisa jadi ujung jarinya sama, ternyata mata kakinya tidak sejajar. Bisa jadi ujung jarinya sama, ternyata pundaknya tidak sejajar. Jadi patokan adalah lurusnya mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Bahkan kalau kita melihat praktek para sahabat jamaah luar biasa. Kata Anas bin Malik, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi. Salah seorang di antara kami menempelkan pundaknya dengan pundak orang yang ada di sampingnya. Wa qadamahu biqadamihi. Kakinya dengan kaki orang yang ada di sampingnya. Jadi kalau seandainya ada yang semangat berusaha meluruskan mata kaki dengan mata kaki dan berusaha untuk menempelkan kemudian pundak dengan pundak, maka ini tidak kita ingkari. Ini adalah perkara yang baik. Namun tetap harus memerhatikan apa? Kondisi orang yang ada di sampingnya. Kalau seandainya di sampingnya merasa tidak nyaman, dia terus menghindar, jangan dikejar jamaah. Jadi kalau seandainya dia dideketin, geser, maka jangan dikejar. Karena ini tentunya mengurangi inti dari sholat, yaitu khusyuk di dalam sholat. Kita lihat jamaah di sebagian masjid, satu orang satu sajadah. Satu orang satu sajadah. Sehingga antara satu orang dengan orang yang di sampingnya ini ada jarak yang sangat banyak. Maka ini adalah hal yang perlu diluruskan. Jadi satu orang sajadah, seakan-akan sajadah ini adalah daerah kekuasaan saya. Jadi tidak ada yang boleh menempelkan kakinya atau meluruskan
kakinya. Maka ini adalah hal yang perlu diluruskan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah apa hukum meluruskan shaf. Para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena lurusnya shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Yang namanya kesempurnaan itu adalah hal yang lebih dari yang dituntut. Namanya juga kesempurnaan. Jadi ini menunjukkan bahwasannya meluruskan shaf itu bukan wajib. Karena hanya merupakan kesempurnaan dari sholat. Ini jumhur ulama. Namun Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, Ibnu Hazm dan lain sebagainya, mereka berpendapat bahwasannya meluruskan shaf itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi SAW menggunakan kata perintah. Kata Nabi SAW, la tusawwunna sufufakum. Kalian benar-benar harus meluruskan shaf kalian. Bukan hanya dengan perintah, Nabi juga mengancam. Kalau seandainya kalian tidak meluruskan shaf, maka hati-hati kalian akan berselisih. Ini juga pendapat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau mengatakan babu al-itsm, bab dosa bagi orang yang tidak meluruskan shaf. Jadi intinya jamaah, ada yang mengatakan hukumnya apa? Sunnah, ada juga yang mengatakan hukumnya wajib. Terlepas apakah wajib atau sunnah, seorang muslim hendaknya dia berusaha mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana praktek para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah hendaknya para imam perhatian dengan masalah meluruskan shaf. Kita lihat tadi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat bahkan ketika mau takbir melihat ada orang yang shafnya lebih maju langsung dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan pula bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Barra, beliau ini berjalan di antara shaf-shaf dari ujung ke ujung dan beliau SAW mengusap pundak-pundak kami, kata Barra ibn Azib. Kemudian beliau bersabda, la takhtalifu, jangan berselisih, shafnya diluruskan, fatakhtalifa qulubukum. Kalau seandainya kalian tidak perhatian dengan hal tersebut, maka bisa jadi atau hati-hati kalian akan berselisih. Jadi ini nasihat bagi diri saya pribadi dan bagi para imam agar dia lebih perhatian dengan masalah meluruskan shaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.